Pernah nggak kamu merasa bingung kenapa usaha kamu mendekati seorang cewek selalu gagal? Padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu sudah rajin chat, rajin ngajak jalan, bahkan mungkin sampai memberikan hadiah. Tapi pada akhirnya, respon yang kamu terima justru dingin, atau bahkan menghilang begitu saja. Rasanya seperti ditolak secara halus, tanpa tahu apa salah kamu sebenarnya. Nah, kalau kamu pernah mengalami hal itu, kemungkinan besar masalahnya bukan pada kurangnya usaha kamu, tapi justru karena ada hal-hal yang kamu lakukan tanpa sadar yang membuat cewek ilfeel. Dalam proses mendekati seseorang, ada pantangan yang sebaiknya kamu hindari. Karena sekali kamu melanggarnya, dampaknya bisa fatal. Bukan hanya membuat gebetanmu menjauh, tapi juga bisa merusak kesempatan yang seharusnya sudah cukup besar. Bayangkan seperti ini. Kamu lagi membangun rumah dengan hati-hati. Bahan bangunannya bagus, desainnya oke, dan semua sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi tiba-tiba kamu menaruh bom kecil di dalam fondasi rumah itu. Lama-lama rumah yang kamu bangun pasti akan runtuh. Begitu juga dengan hubungan. Kamu mungkin sudah berusaha membangun sesuatu, tapi karena ada kebiasaan buruk atau sikap salah yang tanpa sadar kamu lakukan, semua itu bisa runtuh seketika. Itulah kenapa penting banget untuk tahu apa saja pantangan yang harus kamu hindari saat mengejar cewek. Karena dengan menghindari kesalahan ini, peluangmu untuk sukses mendekati seseorang akan jauh lebih besar. Jadi, di video ini kita akan membahas 10 pantangan utama yang harus kamu jauhi, supaya proses pendekatanmu berjalan lebih lancar, lebih sehat, dan lebih mungkin berakhir dengan bahagia. Sekarang mari kita mulai dari pantangan pertama. Pantangan pertama adalah terlalu agresif dan terburu-buru. Banyak cowok yang merasa kalau mereka harus bergerak cepat agar tidak kehilangan kesempatan. Mereka langsung gencar chat setiap hari, menanyakan kabar terus-menerus, bahkan kadang sampai menuntut balasan cepat dari cewek yang mereka suka. Padahal, buat sebagian besar cewek, sikap seperti ini justru bikin tidak nyaman. Coba bayangkan kamu baru kenal seseorang, dan dalam hitungan hari orang itu langsung ingin tahu semua tentangmu. Dari hal kecil sampai hal besar ditanyain terus. Bahkan kadang sampai ikut campur dalam keputusan pribadi. Rasanya pasti sesak, bukan? Nah, begitulah kira-kira perasaan cewek kalau baru kenal, tapi sudah diberondong perhatian yang terlalu intens. Perlu kamu pahami, pendekatan itu seperti menanam benih. Kamu nggak bisa berharap benih itu tumbuh jadi pohon besar dalam semalam. Kamu butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Kalau kamu siram terlalu banyak air sekaligus, benih itu malah bisa busuk dan mati. Sama halnya dengan hubungan. Kalau kamu terlalu memaksa di awal, cewek bisa merasa kalau kamu bukan orang yang sabar, dan itu akan menimbulkan rasa tidak aman. Selain itu, terlalu terburu-buru juga sering membuatmu kehilangan kesan misterius. Padahal, sedikit rasa penasaran justru bagus untuk membuat cewek ingin mengenalmu lebih jauh. Kalau kamu sudah membuka semua kartu dalam waktu singkat, maka tidak ada lagi hal yang membuat dia penasaran. Ujung-ujungnya, rasa tertarik itu bisa cepat hilang. Contoh yang sering terjadi misalnya begini. Kamu baru kenal seorang cewek di kampus atau di kantor. Besoknya kamu langsung rajin mengirim pesan, menanyakan sudah makan atau belum, lagi di mana, sedang apa, dan sebagainya. Di awal mungkin dia masih membalas dengan sopan, tapi lama-lama dia merasa capek. Bukan karena dia tidak suka diperhatikan, tapi karena intensitasnya terlalu berlebihan untuk orang yang baru kenal. Dari sini, peluangmu langsung berkurang. Kalau kamu benar-benar suka sama seseorang, lebih baik nikmati prosesnya. Dekati dengan cara yang wajar, beri perhatian secukupnya, tapi jangan membuatnya merasa dikekang. Ingat, hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Jadi, pantangan pertama yang harus kamu hindari adalah jangan terlalu agresif dan terburu-buru. Karena justru dengan langkah yang pelan tapi pasti, kamu bisa membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan ke depan. Pantangan kedua yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah terlalu sering memberikan janji kosong. Mungkin niatmu baik. Kamu ingin terlihat serius. Kamu ingin menunjukkan kalau kamu punya komitmen, sehingga kamu gampang sekali mengucapkan janji-janji manis. Misalnya, kamu bilang akan selalu ada untuk dia, akan selalu mendukung dia, bahkan ada yang sampai berjanji menikahi meski baru kenal beberapa minggu. Sekilas,
Kata-kata itu memang terdengar indah. Cewek mana sih yang gak senang mendengar janji akan selalu diperhatikan? Tapi masalahnya, janji itu nggak cukup hanya diucapkan. Cewek bisa merasakan apakah janji itu realistis atau hanya bualan. Kalau kamu sering mengucapkan janji yang tidak bisa kamu tepati, lama-lama dia akan kehilangan rasa percaya. Bayangkan seperti kamu membeli sebuah produk dengan iklan yang luar biasa meyakinkan. Katanya barang itu awet, berkualitas, tahan lama. Tapi begitu dipakai, ternyata cepat rusak. Apa yang kamu rasakan? Pasti kecewa. Bukan hanya kecewa dengan barangnya, tapi juga kecewa dengan orang yang menjual barang itu. Nah, begitu juga perasaan cewek saat kamu memberi janji yang ternyata kosong belaka. Contohnya, ada cowok yang bilang, "Aku bakal selalu nemenin kamu kapanpun kamu butuh." Kedengarannya romantis, kan? Tapi kenyataannya, ketika cewek benar-benar butuh ditemani, si cowok justru sibuk atau nggak bisa dihubungi. Atau mungkin cowok pernah bilang, "Aku akan stop kebiasaan burukku demi kamu." Tapi setelah beberapa hari, kebiasaan itu muncul lagi. Situasi seperti ini membuat cewek merasa bahwa kata-katamu tidak bisa dipercaya. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Tanpa kepercayaan, semua yang kamu bangun akan rapuh. Lebih baik kamu berbicara apa adanya, sederhana, dan sesuai kemampuanmu, daripada mengumbar janji besar yang hanya membuat harapan palsu. Selain itu, terlalu sering berjanji manis juga bisa membuatmu terlihat tidak tulus. Cewek akan berpikir, apakah kata-kata ini memang keluar dari hati, atau hanya trik untuk mengambil hatinya? Ingat, kebanyakan cewek bisa merasakan ketulusan. Dan mereka jauh lebih menghargai tindakan nyata dibanding kata-kata manis yang tidak ada buktinya. Kalau kamu benar-benar serius, tunjukkan dengan konsistensi. Misalnya, daripada berkata, "Aku akan selalu ada untukmu," lebih baik buktikan dengan hal-hal kecil, seperti mendengarkan ketika dia bercerita, atau membantu saat dia kesulitan. Hal kecil yang konsisten lebih berarti dibanding 1000 janji besar tanpa realisasi. Ada pepatah yang bilang, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan itu benar sekali dalam konteks hubungan. Janji kosong hanya akan melemahkan posisimu, membuatmu terlihat tidak bisa dipercaya, dan pada akhirnya bisa menghancurkan peluangmu sendiri. Jadi, pantangan kedua yang harus kamu hindari adalah jangan gampang mengumbar janji kosong. Lebih baik sedikit bicara, tapi banyak tindakan. Karena pada akhirnya, cewek akan menilai bukan dari seberapa manis kata-katamu, tapi dari seberapa nyata usahamu untuk membuktikan rasa itu. Pantangan ketiga yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah terlalu menyanjung berlebihan. Sekilas, pujian memang terdengar manis dan menyenangkan. Siapa sih yang tidak suka dipuji? Apalagi cewek, tentu mereka senang kalau ada yang memperhatikan penampilan, sikap, atau pencapaiannya. Tapi, kalau kamu terlalu sering melontarkan pujian tanpa henti, justru kesannya bisa berubah. Dari yang awalnya manis, menjadi terasa murahan, bahkan membosankan. Coba bayangkan, kalau setiap kali kamu bertemu seseorang, dia terus-terusan bilang, "Kamu hebat banget, kamu cantik banget, kamu luar biasa," tanpa alasan yang jelas. Di awal mungkin kamu merasa senang, tapi lama-lama kamu jadi bertanya-tanya, apa dia benar-benar tulus? Atau hanya sekadar ingin mengambil hatiku? Nah, inilah yang sering terjadi saat cowok terlalu rajin menyanjung cewek. Masalah terbesar dari pujian berlebihan adalah hilangnya nilai dari pujian itu sendiri. Sama seperti gula, kalau dipakai secukupnya rasanya manis, tapi kalau terlalu banyak justru bikin enek. Begitu juga pujian. Kalau digunakan pada momen yang tepat, bisa membuat cewek merasa dihargai. Tapi kalau terlalu sering, maka justru kehilangan makna. Selain itu, cewek juga bisa merasa kamu tidak punya penilaian yang jujur. Misalnya, seorang cewek baru saja bangun pagi, wajah masih kusut, rambut berantakan, tapi kamu tetap bilang, "Kamu cantik banget." Awalnya mungkin dia tersenyum, tapi lama-lama dia akan berpikir, "Ah, ini cowok kayaknya cuma asal ngomong." Contoh lain, ada cowok yang setiap kali chatting selalu mengakhiri dengan pujian. "Selamat pagi, cantik. Jangan lupa sarapannya, manis. Selamat malam, bidadari." Sekilas terdengar romantis, tapi kalau setiap hari begitu,
malah jadi klise. Bukannya bikin cewek merasa spesial, malah membuatnya biasa saja. Ingat, pujian yang baik adalah pujian yang tulus, spesifik, dan sesuai dengan keadaan. Misalnya, kalau cewekmu baru menyelesaikan presentasi penting di kantor atau kampus, kamu bisa bilang, "Aku kagum sama cara kamu menjelaskan tadi, jelas banget dan bikin orang gampang paham." Pujian semacam ini lebih kuat, karena menyentuh aspek nyata yang bisa dia rasakan. Pujian juga lebih bermakna kalau tidak berlebihan. Misalnya, daripada bilang, "Kamu paling cantik sedunia," lebih baik cukup dengan, "Aku suka caramu tersenyum," bikin suasana jadi lebih enak. Itu sederhana, tapi lebih tulus. Cewek bisa merasakan bedanya. Kalau kamu menyanjung terus-menerus, justru kesannya kamu sedang menjilat atau sedang berusaha keras mengambil hatinya. Padahal, cewek biasanya lebih tertarik pada cowok yang punya prinsip, punya pendirian, dan tahu kapan harus memuji, kapan harus diam. Dengan kata lain, cowok yang tidak gampang terpesona secara berlebihan, justru terlihat lebih menarik. Jadi, pantangan ketiga adalah jangan terlalu menyanjung berlebihan. Pujian boleh, tapi gunakan dengan bijak, seperlunya, dan pastikan tulus. Karena pujian yang tepat bisa jadi senjata ampuh, tapi pujian yang berlebihan bisa jadi bumerang yang membuatmu gagal di awal. Pantangan keempat yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah bersikap terlalu posesif padahal belum ada status. Ini adalah salah satu kesalahan paling sering dilakukan cowok ketika sedang mendekati cewek. Karena rasa suka yang terlalu besar, mereka jadi ingin tahu semua hal tentang cewek tersebut. Dari siapa temannya, sedang ngobrol dengan siapa, bahkan sampai jam berapa dia tidur dan bangun. Sekilas, perhatian itu terlihat manis. Cewek juga mungkin awalnya merasa senang karena ada orang yang begitu peduli. Tapi, kalau perhatian itu sudah kelewat batas, maka rasanya bukan lagi nyaman, melainkan menyesakan. Cewek merasa seperti sedang diawasi, seolah-olah hidupnya sudah diatur oleh orang yang bahkan belum resmi jadi pasangannya. Bayangkan, kamu baru masuk ke sebuah toko dan sekadar lihat-lihat barang. Tiba-tiba, pegawainya terus mengikuti kamu dari belakang, mengawasi setiap langkahmu, menanyakan setiap gerakanmu. Bukannya merasa nyaman, justru kamu ingin cepat-cepat keluar dari toko itu. Begitulah rasanya cewek kalau kamu terlalu posesif padahal hubungan belum jelas. Contoh nyata yang sering terjadi misalnya seperti ini, kamu baru kenal cewek lewat teman, lalu setelah beberapa hari chatting kamu sudah mulai menanyakan, "Kamu lagi sama siapa? Kok lama balasnya? Kamu lagi ngapain? Kenapa malam ini online tapi nggak balas aku?" Awalnya mungkin cewek masih menjawab dengan sabar, tapi lama-lama pertanyaan itu membuatnya capek. Bahkan lebih jauh lagi, ada cowok yang sudah menuntut cewek untuk tidak dekat dengan cowok lain. Padahal, statusnya saja belum jelas, baru sebatas gebetan. Dari sini, cewek akan merasa bahwa kamu adalah tipe orang yang mudah cemburu, gampang curiga, dan tidak memberi ruang untuk kebebasan. Dan percayalah, kebanyakan cewek sangat menghargai ruang pribadi. Hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar rasa percaya, bukan rasa curiga. Kalau kamu baru mendekati saja sudah mengekang, bagaimana nanti kalau sudah berpacaran atau bahkan menikah? Cewek akan berpikir jauh ke depan, dan biasanya memilih untuk mundur sebelum terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Cara terbaik untuk menghindari kesalahan ini adalah dengan menjaga sikap sewajarnya. Berikan perhatian, tapi jangan sampai membatasi kebebasan dia. Jangan terlalu banyak bertanya soal kehidupan pribadinya, apalagi menuntut sesuatu yang belum seharusnya kamu tuntut. Tunjukkan bahwa kamu adalah cowok yang dewasa, bisa menghargai privasi, dan tidak gampang terbakar cemburu. Percayalah, cowok yang bisa menghargai ruang pribadi cewek akan terlihat lebih menarik. Karena itu menunjukkan bahwa dia punya rasa percaya diri, tidak insecure, dan tidak merasa harus menguasai orang lain untuk merasa berharga. Justru dari situlah cewek akan lebih nyaman untuk membuka diri dan semakin menghargai kehadiranmu. Jadi, pantangan keempat adalah jangan bersikap posesif saat belum ada status. Ingat, perhatian itu boleh, tapi jangan sampai berubah menjadi pengawasan. Karena yang cewek cari bukan sekadar perhatian, tapi juga rasa aman dan kebebasan dalam hubungan. Pantangan kelima yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah membicarakan diri sendiri terlalu banyak. Ini juga salah satu kesalahan klasik yang sering dilakukan cowok tanpa sadar. Niatnya mungkin baik,
ingin menunjukkan siapa dirinya, apa saja pencapaiannya, dan bagaimana kehidupannya. Tapi kalau porsinya terlalu besar, justru yang muncul adalah kesan sombong, narsis, atau bahkan egois. Coba bayangkan sebuah percakapan yang hanya berjalan satu arah. Kamu duduk di sebuah meja, dan orang di depanmu terus bercerita tentang dirinya sendiri. Dari hobi, pekerjaan, pengalaman hidup, bahkan sampai detail kecil seperti jam berapa dia bangun pagi atau apa yang dia makan semalam. Di awal mungkin kamu masih bisa mendengarkan, tapi lama-lama pasti bosan. Kamu merasa bukan sedang berbincang, melainkan sedang diwawancarai atau mendengarkan monolog. Nah, hal ini juga yang sering terjadi dalam pendekatan. Banyak cowok berpikir bahwa dengan menunjukkan kelebihan dirinya, cewek akan lebih cepat terkesan. Memang, ada benarnya kalau kamu ingin terlihat punya nilai. Tapi masalahnya, kalau kamu tidak memberi ruang untuk dia bercerita, maka komunikasi itu jadi tidak seimbang. Cewek merasa tidak didengarkan, padahal salah satu hal paling penting dalam hubungan adalah rasa didengar. Contoh sederhana, kamu bertemu cewek yang kamu suka lalu kamu langsung bercerita panjang tentang pekerjaanmu. Kamu ceritakan bagaimana kamu sibuk, bagaimana atasanmu menghargai kinerjamu, bahkan bagaimana teman-temanmu sering meminta bantuan karena kamu dianggap pintar. Cewek mungkin awalnya mengangguk, tapi dalam hati bisa jadi dia berpikir, kenapa dia terus bicara tentang dirinya? Kapan aku bisa bicara? Lebih parah lagi kalau kamu menggunakan cerita tentang dirimu untuk pamer. Misalnya soal gaji, barang mewah, pencapaian besar, atau jaringan pertemananmu. Alih-alih terlihat mengagumkan, hal ini justru bisa membuat cewek ilfeel. Karena kesannya kamu tidak sedang berusaha membangun koneksi, tapi hanya ingin dipuji. Padahal, cara terbaik untuk mendekati cewek adalah dengan menyeimbangkan percakapan. Tunjukkan sedikit tentang dirimu, tapi beri juga ruang agar dia bisa bercerita. Dengarkan dengan tulus, beri tanggapan yang relevan, dan tunjukkan bahwa kamu peduli dengan ceritanya. Misalnya, kalau dia bercerita tentang hobinya menonton film, jangan langsung memotong dengan, "Aku juga suka film, aku udah nonton ini, itu, bahkan aku kenal sama orang dalam dunia perfilman." Lebih baik kamu tanya, "Oh iya? Film apa yang paling kamu suka? Kenapa kamu suka film itu?" Pertanyaan semacam ini membuat percakapan jadi lebih hidup, karena kamu memberi kesempatan dia untuk berbagi lebih banyak. Ingat, tujuan dari pendekatan bukan hanya membuat cewek tahu siapa kamu, tapi juga membuat dia merasa nyaman bersamamu. Dan kenyamanan itu datang dari percakapan yang seimbang, bukan dari monolog sepihak. Kalau kamu bisa jadi pendengar yang baik, itu jauh lebih menarik dibanding jadi orang yang terus-menerus membanggakan diri. Jadi, pantangan kelima yang harus kamu hindari adalah jangan terlalu banyak membicarakan diri sendiri. Fokuslah pada keseimbangan. Ceritakan secukupnya tentang dirimu, tapi lebih penting lagi, tunjukkan ketulusanmu untuk mendengarkan dia. Karena pada akhirnya, orang lebih suka berada di dekat seseorang yang membuat mereka merasa didengar, bukan seseorang yang hanya ingin didengarkan. Pantangan keenam yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah terlalu bergantung secara emosional. Banyak cowok yang tanpa sadar menaruh seluruh kebahagiaan, semangat, bahkan rasa percaya dirinya hanya pada satu cewek yang sedang dikejar. Seolah-olah kalau cewek itu tidak membalas chat, harinya hancur. Kalau cewek itu menolak ajakan jalan, semangatnya hilang. Dan kalau cewek itu terlihat dekat dengan cowok lain, dunia seakan runtuh. Masalah dari sikap ini adalah kamu meletakkan kendali hidupmu pada orang lain. Cewek bukanlah sumber kebahagiaanmu, dia hanya bisa jadi bagian dari hidupmu. Kalau kamu menggantungkan seluruh rasa bahagia pada dirinya, justru itu akan terasa menekan bagi dia. Cewek akan berpikir, kalau aku jadi sama dia, aku harus menanggung beban emosinya setiap saat. Dan itu jelas membuatnya menjauh. Bayangkan kamu sedang memegang sebuah balon besar. Balon itu berisi udara yang sangat banyak, tapi hanya diikat dengan tali kecil. Kalau talinya terlalu tegang, kamu takut balon itu pecah kapan saja. Nah, begitulah perasaan cewek kalau harus menghadapi cowok yang terlalu bergantung secara emosional. Hubungan jadi penuh tekanan, bukan kebahagiaan. Contohnya, ada cowok yang setiap hari harus selalu mendapat kabar dari gebetannya. Begitu cewek terlambat membalas, langsung merasa gelisah, panik, bahkan marah.
Atau cowok yang selalu minta diyakinkan, misalnya dengan bertanya, "Kamu sebenarnya suka aku nggak sih?" berkali-kali. Perilaku ini bukan hanya melelahkan, tapi juga memberi kesan bahwa kamu tidak punya rasa percaya diri. Padahal, salah satu hal yang membuat cowok terlihat menarik adalah ketika dia punya kehidupan sendiri yang stabil. Cewek lebih suka cowok yang punya tujuan hidup, aktivitas, dan kebahagiaan dari dirinya sendiri, bukan cowok yang seluruh dunianya hanya berputar pada satu orang. Karena itu menunjukkan bahwa cowok tersebut dewasa dan bisa mengelola emosinya. Kalau kamu terlalu bergantung, cewek akan merasa kamu seperti beban. Sedangkan hubungan yang sehat justru adalah hubungan di mana kedua orang bisa saling menguatkan, bukan saling membebani. Kalau kamu bisa bahagia dengan dirimu sendiri, maka kebahagiaanmu bersama dia akan terasa lebih tulus dan menyenangkan. Cara menghindari kesalahan ini adalah dengan tetap fokus pada kehidupanmu sendiri. Jangan lupakan teman, hobi, pekerjaan, atau hal-hal yang membuatmu produktif. Semakin banyak kamu punya aktivitas positif, semakin kecil kemungkinan kamu terjebak dalam ketergantungan emosional. Ingat, cewek tidak mencari cowok yang selalu minta diperhatikan setiap detik. Mereka lebih menghargai cowok yang bisa berdiri sendiri, tapi tetap tahu kapan memberi perhatian dengan tulus. Justru dengan begitu, perhatianmu akan terasa lebih berharga. Jadi, pantangan keenam adalah jangan terlalu bergantung secara emosional. Karena semakin kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, semakin besar rasa hormat dan ketertarikan yang akan kamu dapat dari cewek. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang bergantung pada siapa, tapi tentang dua orang yang sama-sama kuat dan saling melengkapi. Pantangan ketujuh yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah terlalu sering membandingkan dia dengan orang lain. Ini mungkin dilakukan tanpa sadar, tapi dampaknya bisa sangat merusak. Cewek biasanya ingin merasa dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan dibanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi dengan mantanmu atau cewek lain yang pernah kamu kenal. Bayangkan kalau kamu berusaha keras melakukan sesuatu, misalnya memasak makanan untuk orang yang kamu suka. Tapi setelah mencicipinya, dia berkata, "Lumayan sih, tapi masakan teman aku yang lain lebih enak." Bagaimana perasaanmu? Pasti sakit hati, kan? Bukan hanya karena masakanmu dianggap kalah, tapi juga karena usahamu tidak dihargai. Begitulah kira-kira perasaan cewek ketika kamu membandingkan dia dengan orang lain. Bentuk perbandingan ini bisa macam-macam. Ada cowok yang secara terang-terangan menyebut, "Mantan aku dulu lebih perhatian." Ada juga yang lebih halus, seperti, "Temanku bisa begini loh, kenapa kamu nggak bisa?" Sekecil apapun bentuknya, perbandingan seperti ini tetap meninggalkan luka. Contohnya, kamu lagi ngobrol dengan gebetanmu soal hobi. Lalu tanpa sadar kamu bilang, "Aku dulu punya teman yang suka baca buku juga, dia rajin banget, bisa selesai satu novel dalam sehari." Sekilas mungkin kamu hanya bermaksud bercerita, tapi bagi cewek, itu bisa terdengar seperti perbandingan. Dia bisa merasa kurang, merasa tidak cukup, atau merasa selalu ada bayangan orang lain di matamu. Perlu kamu pahami, setiap cewek punya keunikan masing-masing. Tidak ada yang sama persis. Justru keindahan dari menjalin hubungan adalah ketika kamu bisa menerima seseorang apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau kamu terus membandingkan, berarti kamu belum benar-benar menerima dia. Dan cewek bisa merasakan hal itu. Selain itu, membandingkan juga menunjukkan bahwa kamu kurang dewasa dalam cara berpikir. Karena orang yang matang tahu bahwa tidak ada gunanya menilai seseorang berdasarkan orang lain. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu bisa menghargai setiap hal kecil yang ada pada dirinya. Cara menghindari kesalahan ini adalah dengan fokus pada hal-hal positif yang ada pada dia, tanpa melibatkan nama orang lain. Kalau dia melakukan sesuatu yang kamu suka, cukup ucapkan apresiasi sederhana. Misalnya, "Aku suka caramu bercerita, bikin aku merasa nyaman." Itu jauh lebih berarti daripada membandingkan dengan orang lain. Ingat, cewek ingin merasa spesial di matamu. Kalau kamu justru membuatnya merasa seperti pilihan kedua, peluangmu untuk mendekat pasti akan semakin kecil. Jadi, pantangan ketujuh adalah jangan pernah membandingkan cewek yang kamu suka dengan orang lain. Baik itu mantan, teman, ataupun siapapun. Karena ketika kamu bisa menghargai dia sebagai dirinya sendiri, disitulah kamu akan terlihat lebih tulus dan dewasa di matanya.
Pantangan kedelapan yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah terlalu cepat menunjukkan rasa cemburu. Cemburu itu wajar. Bahkan dalam batas tertentu bisa jadi tanda kalau kamu peduli. Tapi kalau kamu terlalu cepat dan terlalu sering menunjukkan cemburu, apalagi ketika status kalian belum jelas, itu justru akan jadi bumerang. Banyak cowok yang baru kenal sebentar sudah mulai merasa gelisah kalau melihat cewek yang dia suka ngobrol dengan cowok lain. Ada yang langsung bertanya, "Itu siapa? Teman kamu?" Atau bahkan menuduh dengan nada bercanda, "Jangan-jangan dia lebih penting dari aku ya?" Mungkin maksudnya untuk terlihat perhatian, tapi yang terdengar di telinga cewek justru seperti tidak percaya dan terlalu cepat mengekang. Bayangkan kamu baru kenal seseorang, dan orang itu sudah mulai marah-marah hanya karena kamu menghabiskan waktu dengan teman lain. Padahal dia belum punya posisi khusus di hidupmu. Bukannya membuatmu merasa dihargai, justru kamu merasa aneh. Kok orang yang baru aku kenal sudah berani ngatur hidupku? Begitulah kira-kira perasaan cewek kalau kamu terlalu cepat menunjukkan cemburu. Contoh yang sering terjadi, kamu melihat gebetanmu upload foto bersama teman cowoknya. Lalu kamu langsung merespons dengan kalimat seperti, "Siapa tuh? Kok akrab banget? Kamu nggak cerita ke aku." Kalimat semacam ini terdengar menginterogasi, dan membuat cewek merasa kamu bukan orang yang dewasa. Apalagi kalau dia harus menjelaskan sesuatu yang sebenarnya wajar. Cemburu yang terlalu cepat juga menunjukkan bahwa kamu kurang percaya diri. Seolah-olah kamu merasa mudah tersaingi oleh cowok lain. Padahal, justru kepercayaan dirilah yang membuat cowok terlihat menarik. Kalau kamu tenang, tidak gampang curiga, dan bisa menghadapi situasi dengan santai, itu akan membuat cewek merasa nyaman di dekatmu. Perlu kamu ingat, sebelum ada status resmi, cewek berhak bergaul dengan siapapun. Kalau kamu belum jadi pacarnya, kamu tidak punya hak untuk menuntut dia menjauh dari orang lain. Kalau kamu sudah menunjukkan sikap cemburu sebelum waktunya, dia bisa merasa bahwa hubungan denganmu nantinya akan penuh drama dan tekanan. Cara yang lebih baik adalah dengan menunjukkan rasa percaya. Kalau dia cerita sedang pergi dengan temannya, respon yang bijak adalah mendukung. Misalnya, "Oh iya, semoga seru ya." Respon seperti ini akan membuat dia merasa kamu dewasa dan tidak mudah terguncang. Justru dengan begitu, dia akan semakin menghargai sikapmu. Cemburu itu baru terasa indah kalau sudah ada ikatan yang jelas, dan ditunjukkan dengan cara yang sehat. Tapi kalau terlalu cepat, terlalu sering, dan tanpa alasan yang kuat, maka cemburu itu berubah jadi tanda ketidakdewasaan. Jadi, pantangan kedelapan adalah jangan terlalu cepat menunjukkan rasa cemburu. Biarkan hubunganmu berkembang secara alami dulu. Tunjukkan rasa percaya, karena kepercayaan adalah pondasi awal yang jauh lebih penting daripada rasa cemburu yang tidak pada tempatnya. Pantangan ke-9 yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah menunjukkan sikap terlalu gampang menyerah. Dalam proses mendekati seseorang, wajar kalau ada rintangan. Kadang cewek tidak langsung merespons dengan hangat, kadang balasnya lama, atau bahkan terlihat cuek. Tapi kalau kamu langsung mundur setiap kali menghadapi hambatan kecil, itu justru menunjukkan kalau kamu tidak serius dan tidak punya keteguhan hati. Bayangkan seperti ini. Ada seorang pelari yang baru menempuh 200 meter, lalu merasa capek dan berhenti. Padahal garis finish masih jauh. Dan sebenarnya dia masih punya tenaga untuk melanjutkan. Kalau dia berhenti, tentu tidak akan pernah sampai. Begitu juga dengan pendekatan. Kalau kamu menyerah hanya karena cewek tidak langsung menyambutmu, maka peluangmu hilang sebelum benar-benar sempat berkembang. Contohnya, banyak cowok yang ketika pesan mereka dibalas singkat oleh cewek, langsung berpikir, "Ah, dia nggak tertarik, mending aku mundur." Padahal belum tentu. Bisa jadi cewek sedang sibuk, sedang lelah, atau memang tipenya bukan yang suka banyak chat. Kalau kamu langsung menyerah, kamu kehilangan kesempatan untuk mengenal lebih dalam. Atau misalnya, kamu sudah pernah mengajak dia jalan sekali, tapi dia menolak karena ada kesibukan lain. Banyak cowok yang langsung down, merasa ditolak, lalu berhenti mencoba. Padahal bisa saja alasannya benar-benar murni karena dia sibuk, bukan karena tidak tertarik. Justru di situ pentingnya keteguhan hati. Kalau kamu tetap konsisten menunjukkan ketulusan tanpa terkesan memaksa, peluangmu masih terbuka. Sikap gampang menyerah juga bisa menunjukkan bahwa kamu tidak benar-benar yakin dengan pilihanmu.
Cewek bisa merasakannya. Kalau kamu mudah mundur, dia akan berpikir, kalau nanti ada masalah lebih besar, apakah dia juga akan langsung meninggalkan aku? Pertanyaan seperti itu bisa membuatnya ragu untuk menerimamu. Namun, tentu saja konsisten berbeda dengan memaksa. Konsisten berarti kamu tetap ada, tetap menunjukkan perhatian dengan cara yang wajar, tanpa membuat cewek merasa terbebani. Kalau dia sudah memberi sinyal tegas menolak, itu artinya kamu memang harus berhenti. Tapi kalau dia hanya terlihat cuek sesekali, jangan langsung menafsirkan sebagai penolakan mutlak. Cewek biasanya bisa membedakan antara cowok yang sekadar main-main dengan yang sungguh-sungguh. Dan salah satu ciri cowok yang sungguh-sungguh adalah tidak gampang menyerah hanya karena hal kecil. Itu menunjukkan kamu punya keseriusan, keteguhan hati, sekaligus kedewasaan dalam bersikap. Ingat, proses mendekati cewek itu bukan sprint, tapi maraton. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh konsistensi. Kalau kamu bisa bertahan melewati rintangan kecil, justru itu akan menjadi nilai tambah di matanya. Jadi, pantangan ke-9 adalah jangan terlalu gampang menyerah. Tunjukkan bahwa kamu punya komitmen, kesabaran, dan keyakinan. Karena cewek akan jauh lebih menghargai cowok yang bisa konsisten, daripada cowok yang hanya berani di awal lalu mundur saat ada tantangan. Pantangan ke-10 yang harus kamu hindari saat mengejar cewek adalah terlalu cepat mengungkapkan perasaan sebelum waktunya. Ini sering jadi kesalahan fatal yang banyak dilakukan cowok, terutama yang mudah terbawa emosi. Ketika baru kenal sebentar, ngobrol belum banyak, jalan bareng pun mungkin baru sekali, langsung buru-buru bilang suka atau bahkan menyatakan cinta. Dari sudut pandang cewek, ini terasa aneh dan berlebihan. Coba bayangkan kamu baru kenal seseorang beberapa hari, lalu orang itu tiba-tiba bilang ingin menjalin hubungan serius denganmu. Bukankah terasa terburu-buru? Cewek biasanya butuh waktu untuk mengenal, menimbang, dan merasa nyaman dulu sebelum benar-benar siap menerima pernyataan cinta. Kalau kamu terlalu cepat, bukannya bikin dia senang, justru bisa membuatnya mundur karena merasa ditekan. Ada banyak cowok yang berpikir, kalau aku cepat bilang cinta, aku bisa mengamankan hatinya sebelum dia direbut orang lain. Padahal, justru sikap terburu-buru itu yang bisa membuatmu kehilangan kesempatan. Cewek bisa saja berpikir, kalau dia secepat ini mengungkapkan perasaan, apakah dia juga mudah bilang hal yang sama ke cewek lain? Jadi bukan rasa percaya diri yang muncul, melainkan keraguan. Mengungkapkan perasaan terlalu cepat juga bisa membuatmu terlihat tidak sabar. Padahal kesabaran itu penting dalam proses membangun hubungan. Cinta bukan sekadar kata-kata manis, tapi juga tentang waktu, perhatian, dan kenyamanan yang terbangun sedikit demi sedikit. Kalau kamu sabar, biarkan hubungan mengalir alami, cewek akan merasa lebih tenang. Dan ketika waktunya tepat, pernyataan cintamu akan terasa lebih kuat dan tulus. Analoginya seperti menanam pohon. Kalau kamu menanam benih hari ini, lalu besok langsung berharap pohonnya berbuah, tentu tidak mungkin. Pohon butuh waktu untuk tumbuh, berakar, dan menjadi kuat. Sama halnya dengan perasaan cewek. Biarkan benih perasaan itu tumbuh dulu dengan interaksi yang konsisten, komunikasi yang hangat, dan perhatian yang wajar. Saat waktunya matang, barulah kamu mengungkapkan isi hatimu. Selain itu, cewek lebih menghargai cowok yang bisa mengendalikan emosinya. Kalau kamu bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru, itu menunjukkan kamu punya kendali, kedewasaan, dan keseriusan. Sebaliknya, kalau kamu terlalu cepat mengungkapkan perasaan, cewek bisa saja merasa kamu hanya terpesona secara fisik atau sekadar kagum sesaat, bukan benar-benar mengenal dirinya. Jadi, pantangan ke-10 adalah jangan terburu-buru mengungkapkan perasaan. Biarkan waktu yang bekerja. Bangun dulu kenyamanan, tunjukkan perhatian, berikan ruang agar dia bisa mengenalmu lebih dalam. Dengan cara itu, ketika kamu akhirnya mengungkapkan perasaan, kata-katamu tidak hanya terdengar, tapi juga benar-benar dirasakan. Sekarang, setelah membahas 10 pantangan besar yang harus kamu hindari saat mengejar cewek, ada baiknya kita tarik kesimpulan agar semuanya lebih jelas dan melekat dalam pikiranmu. Mengejar cewek bukan hanya soal siapa yang lebih berani atau siapa yang lebih romantis. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kamu bisa menunjukkan kedewasaan, keseriusan, dan rasa hormat terhadap orang yang kamu sukai. 10 pantangan tadi bukan sekadar larangan, melainkan pedoman agar langkahmu tidak salah arah.
Hindari menjadi terlalu agresif. Jangan menunjukkan sikap berlebihan. Jauhi kesan terlalu mengatur. Jangan mudah cemburu. Jangan terlalu sering pamer. Jangan selalu setuju tanpa pendirian. Jangan meremehkan usahanya. Jangan menyepelekan komunikasi. Jangan mudah menyerah. Dan jangan terburu-buru mengungkapkan perasaan. 10 hal ini kalau kamu jaga, akan membuat pendekatanmu terasa lebih dewasa, lebih tulus, dan lebih menarik di mata cewek. Pada akhirnya, yang paling penting adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena cewek yang tepat tidak hanya mencari cowok yang pandai berkata manis, tapi juga yang benar-benar bisa diandalkan. Tunjukkan bahwa kamu punya hati yang tulus, sikap yang konsisten, dan kepribadian yang kuat. Dengan begitu, prosesmu mengejar cewek bukan hanya sekadar perjuangan singkat, tapi bisa berlanjut menjadi hubungan yang sehat dan bertahan lama. Jadi, ingat baik-baik, menghindari pantangan-pantangan ini akan jauh lebih bernilai daripada sekadar belajar trik-trik instan untuk mendapatkan cewek. Karena cinta yang sejati tumbuh dari kesungguhan, kesabaran, dan rasa saling menghargai. Kalau kamu bisa menjaga hal itu, maka peluangmu untuk mendapatkan hati cewek yang kamu sukai akan jauh lebih besar.